MG listeners, dan di Intimate Sharing Session sore ini kita telah kedatangan sosok yang begitu berperan selama Metro TV berdiri tegak 21 tahun. Sudah hadir di studio MG Radio Network kali ini CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib. Selamat sore Pak Mirdal. Selamat sore MG listeners. Selamat sore Om George. Apa kabar nih? Baik, baik. Baik ya. Alhamdulillah, selalu sehat, selalu baik. Aduh, mantap sekali. Pak, ini sudah 21 tahun Metro TV berdiri. Usia yang bisa kita katakan dewasa ya. Menurut Pak Mirdal, apa arti 21 tahun itu sendiri? 21 tahun Metro TV itu artinya adalah perjuangan mengejar mimpi. Mengejar mimpi. 21 tahun itu artinya endurance yang makin kuat. Oke. 21 tahun Metro TV artinya ketangguhan yang makin tercipta. 21 tahun Metro TV artinya menolak untuk sama dengan mainstream. Oke. 21 tahun Metro TV artinya kontribusi yang harus makin besar kepada bangsa. Oke. Karena ini kita tahu kalau Pak Mirdal ini kan termasuk yang mengawal hadirnya Metro TV sejak awal ya kan? Sama Om George lah. Karena sebagai stasiun TV berita pertama di Indonesia, itu bisa cerita sedikit nggak berbagi dengan MG listeners? Apa sih yang Anda alami pada saat-saat sebelum kita jalan sampai 21 tahun sampai saat ini? Sampai dari awal sampai hari ini, Ya. Metro TV berdiri. Yang diajarkan sama kita tadi saya sampaikan adalah bahwa satu, kita harus memiliki mimpi-mimpi yang besar, Ya. yaitu mimpi bagaimana bisa bukan menjadi apa, tetapi harus berkontribusi apa terhadap Republik ini. Oke. Yang waktu itu dipilih oleh Pak Surya adalah itu tahun 99. Ya. Bagaimana kemudian bisa memberikan warna kontribusi terhadap perekonomian masyarakat yang saat itu sedang krisis ekonomi. Betul. Saat itu kita ketahui pendidikan termasuk yang paling kena dampak dari krisis. Banyak orang putus sekolah, kemudian yang kuliah juga tidak bisa bayar kuliah dan lain-lain. Ya. Diperlukan ada satu terobosan untuk bisa memberikan knowledge Oke. tanpa melalui jalur formal. Tanpa Melalui jalur formal. Oke. Sehingga muncullah ide sebuah stasiun TV berita. Oke. Di mana siapapun yang akan menonton stasiun TV ini, siapapun yang akan melihat atau mendapatkan informasi dari TV berita ini, dia akan mendapatkan knowledge yang lebih dari sekedar knowledge di bangku sekolah. Oh, oke. Bayangannya 2 tahun, 3 tahun setelah Metro TV berdiri, kalau kita masuk ke warung-warung, kita duduk sama teman-teman kita menaik ojek, kita diskusi, kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana lulusan SMA, mana lulusan S1 dan S2, karena semuanya telah menjadi pemirsa Metro TV yang memiliki knowledge dari stasiun TV ini. Oh. Itu cita-citanya. Ya, ya. Dan alhamdulillah cita-cita itu bisa berjalan sampai hari ini, 21 tahun. Oke. Menurut Pak Mirdal, apakah cita-cita itu sudah terwujud secara utuh? Mengejar proses mencerdaskan bangsa itu adalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah selesai. Tapi satu yang saya pastikan, mimpinya akan tetap sama, tujuannya akan tetap sama, tetapi caranya yang akan terus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Oh, oke. Luar biasa ini. Karena sudah 21 tahun, itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Kira-kira apa sih sebagai pemimpin yang sudah berjalan selama 21 tahun ini, tantangan-tantangan yang dihadapi? Banyak. Kita kerja di Metro TV, kerja di Media Group Network, itu bukan bekerja seperti garis lurus. Oke. Kita tidak bisa bekerja di sini dengan cara-cara yang biasa. Lahirnya Metro TV saja sudah tidak dengan cara yang biasa. Di mana ini adalah TV berita pertama. Ya. Di mana hiburan mendominasi. Betul, betul. Kita memilih jalan untuk tidak mengejar bottom line secara finansial, secara
itu yang menjadi menu utama. Ya, Tapi kita memilih idealisme kita yang kemudian didukung oleh komersialisasi. Jadi tujuan besarnya menjadi utama, baru kemudian komersialisasinya menjadi akibat. Dari situ saja kita sudah tahu jalannya ini tidak akan mudah. Ya. Tidak ada benchmarking TV berita saat itu. Ya, tapi Anda tetap optimis kalau kita akan menjadi besar ya, bisa akan menjadi besar. Kita diajarkan oleh founding fathers kita, oleh Pak Surya, bahwa dalam mengejar mimpi hampir tidak ada keterbatasan itu. Sehingga makin diketawain makin bagus mimpi itu. Kalau tidak diketawain belum mimpi namanya. Bukan main ya founder kita ini. Iya. Jadi melihat TV ini berdiri sebagai TV berita bersaing dengan TV station lainnya. Ini apakah Anda melihat kita ini ada saingan? Satu saya lanjutkan tadi ya. Jadi perjalanan kita tuh sebenarnya bukan perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak penolakan, banyak cacian. Tetapi saya pastikan bahwa jalannya itu bergerak menuju ke atas. Jalannya itu bergerak menuju puncak. Jalannya itu bergerak menuju manfaat yang makin hari makin besar kita bisa kontribusikan kepada bangsa ini gitu. Kita tahu sendiri setiap perjalanan dalam perjalanan sejarah Metro TV selalu hadir di titik-titik kritis bangsa ini. Election channel, pemilu, bencana alam, dan seterusnya. Karena itu sudah menjadi DNA kita gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya tadi selama 21 tahun kita ini kan berdiri sudah 21 tahun, lalu kita ini ada TV station yang masalah kompetisi. Metro TV tidak pernah melihat TV-TV yang berita yang hadir saat ini itu sebagai kompetitor. Mengapa begitu? Kita lahir pertama, kita pionir, kita terdepan, karena kita Metro TV. Yang harus dilakukan hari ini adalah kolaborasi. Kita hanya mau berkompetisi sama yang terbaik di planet ini. Dan kita harus menjadi yang terbaik dong kalau. Kalau kita berkompetisi sama teman-teman kita di sini, itu sebenarnya kita cuma perlu kolaborasi. Sebagai pemimpin di industri ini, apa yang Anda rasakan selama pandemi? Selama pandemi ini kan tidak ada yang pernah merasakan pandemi seperti ini, siapapun. Betul. Tidak ada yang siap, tidak ada pola yang pasti menghadapi pandemi ini. Semuanya tergagap. Semuanya kemudian mencoba semua cara untuk kemudian bisa menghadapi pandemi ini. Jadi kita tidak punya benchmarking. Dan tidak ada yang khusus atau spesial. Tidak ada yang khusus. 2 Maret tahun 2019 kita mulai masuk suasana mencekam. Semuanya trial error kita lakukan, uji coba, kita semua penuh kekhawatiran sampai puncaknya terus naik. Ada 800 orang lebih di Kedoya yang merasakan ganasnya virus ini. Beberapa dari mereka meninggalkan kita untuk selamanya dalam tugas. Dan tentunya Anda sebagai pemimpin institusi ini mempunyai strategi-strategi. Apa kira-kira strategi yang dapat Anda share bersama MG listeners? Sebenarnya kekuatan kita di dalam pandemi ini bukan satu strategi, yang kedua adalah teman-teman semua gitu. Teman-teman ini sudah teruji dalam perjalanan 18-20 tahun Metro TV. Dengan persistence yang begitu kuat, dengan endurance yang begitu kuat, hari ini sudah 2 tahun lebih pandemi itu. Seluruh teman-teman Metro TV Media Group yang awal pandemi hari ini masih bersama-sama dengan kita sekarang. Luar biasa. Ini kekuatan kita gitu. Hari ini mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa karena kita bersama-sama melalui pandemi, kita bersama-sama support, saling support, kita sama-sama berbagi, bahkan kita bersama-sama menahan lapar bersama-sama. Tanpa ada satupun yang kemudian merasa bahwa ini menjadi sebuah beban. Yang ada bahkan semuanya merasa memiliki masalah dan harus memberikan kontribusi maksimal terhadap teman-temannya. Anda bayangin, mereka begitu kena COVID, masuk rumah sakit, setelah keluar, mereka tetap kerja lagi di lapangan. Ini benar-benar seperti pejuang yang tidak ada, tapi tidak kelihatan gitu.
Betul. Nah, kebersamaan selama 2 tahun ini membuat kita merasa sama-sama memiliki Metro TV, merasa saling menghargai, dan kemudian tumbuh menjadi sebuah tim yang mestinya setelah pandemi ini kita siap menghadapi ujian seperti apapun itu. Ya, karena diawali dari DNA yang kuat ya. Betul. Dari founder kita sendiri. Betul. Dan makna kebersamaan memberi arti itu sebagai tema kita ya. Apakah bisa dijelaskan? Kita nggak bisa lagi hari ini menyelesaikan apa-apa sendiri. Tadi saya sudah sampaikan, kekuatan Metro TV itu adalah karena timnya, karena seluruh komponen, seluruh tim yang ada di dalam Metro TV. Ya. Semuanya punya peran maksimal. Nah, kebersamaan ini yang sama-sama kita dari awal sampai sekarang masih utuh melewati ini semua, sehingga kemudian bisa bukan cuma sekedar melewati sebuah ujian pandemi, tetapi juga memberikan manfaat satu, memberikan kontribusi dua, bahkan yang ketiga lebih inovatif. Di dalam pandemi kita melahirkan cara-cara baru, kita melahirkan efektivitas baru. Dalam pandemi kita melahirkan makna channel. Di pandemi kita melahirkan BNTV. Di pandemi kita mempunyai MG Radio Network. Di dalam pandemi kita memiliki Media Academy. Semua ada di dalam pandemi. Kita menolak untuk menyerah terhadap pandemi. Bukan main ini. Hebat sekali, luar biasa. Kita akan membahas tentang MGN nanti ya, Pak Medal. Jangan kemana-mana MG listeners, tetaplah The Intimate Sharing Session. Welcome back to The Intimate Sharing Session with me, GI, on 94.7 FM MG Radio Network. Masih bersama saya di Intimate Sharing Session kali ini, CEO Media Group, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita nih Pak ya. George, lu panggil gue bapak-bapak terus, gue agak kaku ya. Bukan gitu Pak, aku tuh kalau ngomong sama Bapak itu takut sekali. Oke, kita lanjutkan. Jadi begini, sebagai pemimpin atau sebagai leader dalam sebuah institusi yang seperti kita punya ini, itu coba tolong sebutkan 3 kata yang harus dimiliki, dan itu harus dimiliki untuk kita semua bersama. Apa? Ya, sederhana ya, sebenarnya ini bukan teori, tapi dari pengalaman kita bisa lihat bahwa 3 ya. Ya, 3 aja. Paling pertama kan satu contoh ya, example. So you have to lead by example. Oke. Harus beri contoh. Oke. Waktu kita ngomong bahwa kita lagi harus menahan lapar, kita harus yang paling pertama lapar. Waktu kita ngomong kita harus efisien, kita harus paling pertama memperlihatkan cara-cara yang efisien. Oke. Yang kedua adalah hadir. Hadir. Ini mungkin agak konvensional, tapi menurut saya pemimpin harus hadir. Dia harus ada di tengah-tengah tim yang dia pimpin gitu. Dia harus menjadi bagian dari senang sama-sama, susah sama-sama, memberikan semangat sama-sama. Jadi harus menjadi contoh turun ke bawah ya. Iya, satu contoh, yang kedua hadir. Oke. Yang ketiga ya juga yang paling penting menurut saya, empati. Jadi contoh tidak cukup, hadir tidak cukup kalau tidak ada empatinya gitu. Jadi kalau begitu apa pengertian seperti good misalnya? Good. Kita tahu kan good baik. Iya. Baik menurut Anda, tapi bagaimana Anda menyampaikan kebaikan itu kepada anak buah yang Anda pimpin? Oh gini, kita ngomong organisasi. Organisasi itu punya tujuan. Organisasi itu punya target. Kita ngomong Metro TV nih. Iya, Metro TV. Juga. Betul. Kita punya tujuan, kita punya target. Yang harus kita capai dalam satu periode tertentu. Oke. Yang disebut good itu apabila kita bisa menggunakan seluruh resource yang kita punya, seluruh tim yang kita punya untuk mencapai tujuan itu dengan waktu yang paling efektif, tetapi kemudian journey proses mencapai tujuan itu adalah journey yang paling menyenangkan. Menurut saya itu definisi good. Oke. Jadi apa yang Anda sikapi sebagai pemimpin saat melihat tim ternyata tidak sesuai kategori? Di situ kita bisa lihat, kita nggak bisa mengeneralisir.
Oke, betul. Kita harus lihat dulu problemnya di mana, karena setiap tim punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Apakah kelemahannya di skill, atau kelemahannya di knowledge, atau kelemahannya di karakter. Ini beda-beda treatmentnya nih. Iya, iya. Kalau kelemahannya di karakter, kita harus coaching dia. Kita harus sering-sering bicara, dialog dengan dia dari hati ke hati. Mungkin dia punya skill yang bagus, tapi malas-malesan, terus kemudian keras kepala. Ini pendekatannya personal. Kita harus coaching. Ada yang umpamanya karakternya bagus, rajin masuk, cerdas, tetapi bukan cerdas, tapi lelet. Kerjaannya lambat, dikasih tahu nggak bisa, tapi baik. Ini pendekatannya apa? Kita kasih training sekolah. Yang menjadi berat itu kalau sudah lelet, nggak punya skill. Ini itu yang agak berat. Iya. Karena ada pemimpinnya kan ya, kalau ada yang lelet ini lah marah-marah, ngambek-ngambek gitu. Nah, itu balik-balik lagi. Dia harus kita arahkan kemana tuh. Ya. Kalau sudah kita penuhi semua, kita punya tim yang kemudian berhasil kita buat skillnya oke, knowledge-nya oke, dan kemudian memiliki attitude yang oke, Ya. kita udah bisa delegasi. Kita udah menciptakan pemimpin yang baru. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Pendelegasian untuk kedepannya ya. Betul. Lalu pengalaman Anda sebagai pemimpin yang paling diingat selama Anda memimpin perusahaan ini, apa yang berkesan selama Anda memimpin? Apa ya? Satu, pemimpin itu kan tidak bisa cuma berdasarkan SK gitu. Ya. Nggak bisa cuma berdasarkan otoritas gitu. Ya. Pemimpin itu kan sebenarnya kemauan kita untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya esensi dari pemimpin gitu. Ya. Siapa yang paling merasa memiliki masalah dan merasa harus mencari solusi, sebenarnya di situ dia jadi pemimpin. Tanpa harus ada otoritas SK, otoritas keputusan, Ya. dan lain-lain. Nah, kalau itu sudah terjadi, sebenarnya pemimpin-pemimpin seperti ini akan bisa menyelesaikan banyak masalah gitu. Nah, ini yang coba terus untuk kita hasilkan di dalam institusi Metro TV ini gitu. Apakah Anda termasuk dalam golongan pemimpin seperti itu? Kan saya nggak bisa nilai diri sendiri gitu. Inilah pemimpin yang bijak. Oh, bukan, nggak bisa. Jadi sebagai pemimpin itu di dalam menilai dirinya itu adalah bukan menilai diri sendiri, tetapi orang yang menilai kita, bukankah begitu? Oh iya, dan pemimpin jangan pernah mengharapkan penilaian yang baik. Exactly. Ya, Anda tidak hadir menjadi artis di situ. Anda tidak hadir menjadi selebriti yang harus penuh dengan populis, nilai-nilai yang baik. Ya. Pemimpin itu adalah harus siap untuk kemudian seluruh perbuatan baiknya tidak akan pernah dapat terima kasih. Ya. Tetapi bisa mengantarkan seluruh tim, seluruh organ sampai pada tujuannya yang ditargetkan dengan cara yang paling efektif dan cara yang paling bisa diterima oleh seluruh anggota tim. Ya. Baiklah Pak, kalau misalnya sekarang kita tahu nih, kita punya Metro TV, terus punya Magna, punya MGN. Apa kedepannya nih rencananya kira-kira setelah ini Anda telurkan? Satu lagi ya, ini bukan saya yang telurkan, ini adalah hasil kerja kolektif tim. Oke. Kerja kolektif tim yang kemudian saling berinteraksi, dan kemudian kita keluar idenya. Saya juga belum tentu bisa menghasilkan macam-macam kalau kebetulan timnya berbeda gitu. Ya. Di sini saya memiliki tim yang luar biasa, kreatif, penuh inovasi, dan terus memacu kita untuk terus menghasilkan sesuatu. Nah, melihat ke depan, Metro TV tidak lagi hanya menjadi sekedar TV ansih. Metro TV akan menjadi sebuah konten provider untuk berita dan informasi. Berita dan informasi yang seperti apa? Yang bukan cuma sekedar benar, tetapi memberikan manfaat dan impact dan inspirasi. Benar buat Metro TV tidak cukup. Betul. Dia harus bisa memberikan manfaat dan harus bisa memberikan dampak. Itu adalah informasi dan berita yang dihasilkan oleh Metro TV dan Media Group Network. Ya.
Yang kedua, distribusi channelnya akan disalurkan ke seluruh distribusi channel yang ada, bukan cuma televisi, tetapi juga digital terestrial, satelit, kabel, OTT, streaming, bahkan sekarang melalui radio. Ya, betul sekali. Metro TV bisa dinikmati di radio. Jadi kontennya, main kontennya adalah Metro TV, tetapi kemudian didistribusikan dengan seluruh distribusi channel yang dimiliki. Iya. Oke, satu lagi terakhir dari saya. Apakah bisa memberikan pesan kepada tim besar kita ini? Apa yang Anda inginkan sebetulnya untuk institusi ini ke depannya sebagai tim yang besar di dalam ulang tahun kita yang ke-21 tahun ini? Ya. Apa pesan Anda? Satu, sebenarnya gini, saya mau ngucapin terima kasih sama semua teman-teman yang ada di Metro TV, Media Group Network, Medcom, IDM, Media Academy, Magna, dan semuanya lah. Mulai dari level semuanya sampai level pimpinan gitu. Saya terima kasih banyak karena sudah bersama-sama, bukan cuma sekedar 21 tahun, tetapi dari awal pandemi ini kita bergandengan tangan sama-sama. Kita tahu akan ada turbulence yang begitu kencang, dan kita lihat selama pandemi ternyata kita bisa merubah ujian itu menjadi anugerah. Kita bisa mencoba melihat masalah menjadi kemudian potensi. Dan ini yang kemudian kita lewati bersama. Hari ini kita masih tetap berkumpul bersama. Betul. Tidak ada kekurangan dan tetap bahagia. Kita tumbuh menjadi sebuah pribadi yang insya Allah lebih baik, karena setelah ditempa oleh ujian yang cukup besar gitu. Harapan saya ke depan, satu, kita jangan terjebak kepada target-target kecil. Kita harus memiliki mimpi-mimpi besar. Organisasi yang makin matang, makin besar, biasanya terjebak di target-target kecil. Target semester, target tahunan, lupa sama mimpi-mimpi besarnya. Lupa mimpi-mimpi besarnya waktu didirikan. Nah, saya berharap dengan tim yang rata-rata masih generasi baru, generasi muda, mimpi itu harus ada, mimpi itu harus kuat. Yang kedua, kemudian kita fokus. Setelah fokus, kalau kita fokus, kita tidak akan memiliki kelelahan. Tidak akan ada pertanyaan tuh kalau fokus, kita udah sampai mana. Tidak akan ada pertanyaan kalau kita fokus tuh sudah jam berapa. Tidak akan ada pertanyaan kalau jatuh itu sakit. Itu kalau kita fokus. Setelah kita fokus, kita akan mendapatkan apa? Persistence. Saya himbau sama teman-teman semua, jangan hindari tantangan, jangan hindari masalah. Kita butuh generasi Metro TV ke depan yang jatuhnya 100 kali tapi bangunnya 200 kali. Nah, itu kita butuh anak-anak yang tahan sama lemparan, tahan sama ujian, tapi kemudian mereka berkata, kita tetap berdiri tegak dan siap untuk memberikan kontribusi dan menghadapi. Akhirnya akan tercipta apa, generasi baru yang memiliki endurance yang cukup tinggi. Jadi bukan kaum milenial lagi dong, just kaum Z. Ini yang kita harus siapkan. Setelah itu baru kemudian yang satu juga yang paling penting, saya harap teman-teman semua, siapapun, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Ini dinamika perubahan cepat sekali. Disrupsi ada di mana-mana. Yang bertahan itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, bukan yang paling punya potensi, tetapi yang paling bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Mimpinya tetap sama, caranya yang harus kita siap untuk berubah. Dan yang paling penting yang terakhir adalah kita harus gantungkan semua hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Mindal, terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Sama-sama Om George. Semoga MG listeners dapat mengambil hikmahnya, karena semua itu adalah berkat teamwork